dalam fikih dan banyak lagi. Jadi Imam Ali selain kecewa, sakit hati karena haknya dirampas, juga Imam Ali harus kecewa, terpaksa kecewa karena banyak penyimpangan di kalangan muslim itu sendiri. Penyimpangan dari sisi keyakinan, tiba-tiba berubah orang-orang. Dalam sisi fikih, tiba-tiba sholatnya beda. Kok tiba-tiba wudunya beda? Padahal Rasulullah belum lama wafatnya. Nah, dari sinilah Imam Ali akhirnya waktu Imam Ali diangkat menjadi khalifah, Imam Ali merasa punya PR banyak untuk merubah ini, meluruskan semua ini penyimpangan ini, keyakinan fikih yang sudah terlanjur menjamur di masyarakat. Wah, meskipun begitu, meskipun terlalu banyak kekecewaan yang ya dirasai oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, tapi Imam Ali bin Abi Thalib justru menempuhnya dengan melewatinya dengan jalan kesabaran. Imam Ali memilih untuk sabar daripada untuk berkonflik antar sesama kaum muslim itu sendiri. Kenapa? Karena waktu itu Islam baru seumurnya pun masih kecil usianya. Kalau konflik lagi, ya nanti nggak berkembang, malah justru mundur terus. Nah, akhirnya Imam Ali menempuh kesabaran dalam ketika ya dirampas haknya, dalam ketika banyak penyimpangan itu, meskipun Imam Ali akhirnya mengambil itu sebagai PR untuk meneruskan banyak hal yang sudah berbeda. Dan Imam Ali menempuh jalan kesabaran ini memang karena juga ketika kaum muslim itu berpecah belah, berkonflik, itu justru yang dipengenkan, yang dipengen oleh kaum musyrikin. Jadi kaum musyrikin nggak mau kaum muslim ini bersatu, sehingga berharap kaum muslim itu konflik aja, biar kita yang menang, biar kita lebih mudah untuk masuk ke tubuh kaum muslim. Nah, daripada terlibat konflik, kali akhirnya memilih sabar. Meskipun apa? Meskipun sabarnya seolah-olah seperti debu yang hinggap di mata. Pernah dengar nggak perkataan itu? Seperti kesabaran ini seperti debu yang hinggap di mataku, dan seperti duri yang ada di dalam kerongkonganku. Kesabaran seperti itu yang akhirnya ditempuh oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nah, itu register 4 ya. Dan sekarang lanjut sistem terakhir, final AS.
Sister ini tadi sudah berapa tahun si Imam Ali? 28, 58. Sisa berarti berapa tahun? Kalau 5, kalau si Imam Ali 63 tahun. Berarti sisa 5 tahun ini. 5 tahun yang tersisa dari usia 5 tahun yang singkat. Sister ini singkat ya. Tapi di sisa yang singkat ini, 5 tahun yang singkat ini, Imam masih, karena masih sebagai khalifah, Imam justru memanfaatkan sisa-sisa usianya ini untuk melanjutkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, meluruskan banyak penyimpangan yang tadi itu, yang tadi ini, seperti dalam kepemimpinan. Banyak pada saat itu penguasa-penguasa yang mulai berbelok dari ajaran Islam dan justru lebih cenderung pada hidup mewah. Nah, Imam Ali ketika ia menjadi khalifah mengembalikan ajaran Islam yang pada awalnya, yang murni, yang pemimpin itu tidak boleh mewah-mewah. Imam Ali mengembalikan ajaran bahwa pemimpin itu mesti sederhana. Sederhana. HP-nya mungkin nggak iPhone 15. Mobilnya mungkin mobil Avanza saja, bukan Alphard. Ini yang dibawa oleh Imam Ali. Ketika para penguasa sebelumnya mulai terlena dalam hidup-hidup mewah, padahal bukan itu yang diajarkan oleh Islam. Imam Ali mengembalikan. Nah, selain itu, Imam Ali menjunjung lagi ke keadilan. Ketika barang ini sudah banyak dilupakan oleh para pemimpin-pemimpin sebelumnya, bahwa kepemimpinan itu tidak menghalalkan segala cara. Contohnya tidak menghalalkan segala cara. Ada nggak bisa kasih contoh? Misalnya Hussein pengen jersey Real Madrid yang ori 2025, tapi Hussein belum punya cukup tabungan untuk bisa beli jersey. Nah, karena Hussein mengalahkan segala cara, akhirnya Hussein mencuri uang orang tuanya. Nah, itu nggak boleh. Nah, Imam Ali mengajarkan itu bahwa pemimpin itu tidak menghalalkan segala cara, harus dengan cara-cara yang dibolehkan agama. Kita mau pengen sesuatu ya kita usaha,
nabung, bukan mencuri, bukan merampas hak orang. Itu yang diajarkan oleh Imam Ali. Nah, yang Imam Ali ajarkan juga, Imam Ali tidak tidak nepotisme atau pilih kasih. Apa contohnya? Misalnya ketika Sodik punya punya makanan lebih, lalu awal meminta makanan itu, Sodik menolak karena awal bukan capek-capek Sodik. Tapi ketika Ali yang minta, Sodik mengasih langsung. Kenapa? Karena Ali adiknya. Nah, ini salah satu bentuk pilih kasih. Bahwa kebaikan itu, bahwa keadilan itu tidak pandang siapa dia. Kita harus memperlakukan orang sebagaimana mestinya. Itu yang diajarkan juga oleh Imam Ali. Bukan semata-mata karena anaknya presiden terus tiba-tiba kemana-mana enak. Apa-ngapain gampang. Bukan karena mentang-mentang bapaknya presiden atau pejabat dia patut takut teteng di jalan gitu. Apa? Nah, itu yang diajarkan juga oleh Imam Ali. Tidak komunikasi. Nah, Imam Ali juga di usia yang tersisa ini mengajarkan bahwa perang ya perang adalah pilihan terakhir. Di usia yang 5 tahun yang tersisa dari usianya ini, Imam Ali mengajarkan bahwa eh, dalam hal kepemimpinan itu perang harus dijadikan sebagai sebagai opsi terakhir. Karena masih banyak opsi yang lainnya selain perang, seperti misalnya uh, apa berembuk atau diskusi. Suara ya sama. Atau misalnya kalau dalam buku itu ada namanya nego negosiasi. Uh, Selama pilihan-pilihan ini masih bisa diambil, maka nggak usah perang. Ngapain capek-capek perang? Siapa sih mau capek-capek perang? Perang kan capek ya. Aneh kalau misalnya ada orang yang justru suka perang. Nah, kapan perang itu harus diambil, harus mau nggak mau ya, nggak mau ditempuh. Ketika pilihan-pilihan ini udah nggak bisa lagi. Ketika misalnya kaum muslimin sudah nggak bisa lagi diajak diskusi, udah nggak bisa lagi dibilangin. Ya misalnya akil tidur nggak bangun-bangun. Nah, kita punya pilihan bangun ini pelan-pelan. Tapi kalau semua pilihan udah nggak ada,
Maka kita terpaksa ambil ember buat guyur akhir. Ya, contoh itu contohnya. Sama, perang pun begitu. Jadi ketika semua pilihan ini udah nggak bisa, udah nggak mungkin lagi, maka pilihan terakhirnya adalah perang. Itu yang juga diajarkan oleh Nabi. Perang besar ya, perang besar. Nah, dari 5 sistem yang kita pelajari ini, akhirnya kita punya satu pemahaman pertama. Kenapa kita mempelajari? Kenapa kita mempelajari sejarah Imam Ali alaihissalam? Karena Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri yang mengatakan, seingat ya, karena Madinatul Ma'aliyun, Rasulullah sendiri yang memperkenalkan Imam Ali. Aku adalah dan Ali adalah pintu. Kalau kita belajar sejarah Imam Ali kan, karena Rasulullah sendiri yang memperkenalkan Imam Ali kepada umat Islam, pada kita hari ini. Rasulullah sendiri yang mengatakan, aku ini kota ilmu. Nah, Ali pintunya. Kalau kamu mau masuk ke kota ilmu, ada pintu. Masuk lewat pintunya, jangan lewat jendela. Lewat jendela maling dong. Ya kan? Siapa pintunya? Kalau kita mau ke Rasulullah, berarti pintunya kemana? Ke Ali. Paham ya? Paham Hussein? Abed? Mahdi? Haidar? Paham? Maka kalau kita mau belajar agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita lewat Imam Ali. Nah, maka dari itu, ketika kita mengikuti Imam Ali boleh, karena Rasulullah. Kita mencintainya karena Rasulullah. Kita mengikutinya karena Rasulullah. Selamat. Karena itu, ketika kita mengaku sebagai umat muslim yang mengikuti Rasulullah, maka kita mengikuti juga
Itu kita mengaku sebagai anak-anak Muslim yang mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita juga mencintai Nabi Muhammad. Itu harus, nggak bisa dipisahkan, itu satu paket. Nah, itu dia sejarah yang Ali bin Abi Thalib secara ringkas. Ya, detailnya bisa kita cari sendiri seperti yang sudah abang sebutkan tadi. Ya, kita bisa baca. Ini sih ada. Di situ ada buku. Kayaknya ada Ibnu Ali bin Abi Thalib juga di seri Tauladan. Itu ada lengkap detailnya. Gimana di usia segini itu ngapain aja, itu bisa dibaca. Atau baca di YouTube, atau bisa lihat film di situs Iqbal TV. Itu ada banyak film tentang ahli bait, tentang Palestina, tentang Iran, itu banyak bisa kita bisa. Termasuk tentang Imam Ali bin Abi Thalib. Tentang Rasulullah juga ada. Nah, itu bisa kita tonton. Nah, kita setelah belajar sejarah Imam Ali dari season 1 sampai season terakhir, kemudian kita sebagai anak-anak remaja, pemuda yang mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak yang mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib, atau sebagai anak-anak yang mengaku mencintai Rasulullah dan mengikuti Nabi Muhammad? Saya bisa bantu jawab? Saya langsung aja. Kita anak-anak remaja pemuda yang mengikuti Imam Ali bin Abi Thalib harus seperti apa yang dikatakan oleh Sayyid 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 tentang harus harus uh, seperti apa yang dikatakan oleh Syahid Sayyid Hasan Nasrullah, bukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak remaja pemuda yang mengikuti ini. Apa kata Hasan Nasrullah?
Karena saya masuk semua sebagai anak-anak yang berpikir kali kita harus untuk berpaling atau menyerahkan sebutir pasir dari tanah Palestina atau setetes air dari air yang ada di Palestina, kami mengikut Ali bin Abi Thalib alaihissalam di dunia akan meninggalkan Palestina dan bangsa Palestina. Mencetak untuk berpaling atau butir pasir dari tanah Palestina atau setetes air dari Palestina. Kami ini apa saya untuk berpaling atau menyerahkan sebutir pasir dari tanah Palestina atau setetes air dari Palestina, kami pengikut Ali di dunia takkan meninggalkan Palestina dan bangsa Palestina sendirian. Itu karena saya Palestina. Jadi jangankan satu pulau, satu kota, apalagi satu negeri diserahkan ke Israel. Sebutir pasir pun kita tidak boleh biarkan Israel merenggut kemerdekaan bangsa bangsa Palestina atau bahkan setetes air. Artinya apa? Artinya di sini saya katakan Rasulullah mengajak kita para pengikut Nabi, para remaja, para pemuda yang mengikuti wali selalu menyuarakan dukungan kepada bangsa Palestina. Karena kalau Palestina sendirian nanti ya diambil, kalah kita. Makanya kita nggak bisa membiarkan Palestina sendirian. Dulu waktu Indonesia belum merdeka, itu justru Palestina yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi sebelum kita merdeka, orang Palestina itu Indonesia harus merdeka. Nah, sekarang kita punya utang, bangsa Palestina belum merdeka. Maka kita dukung Palestina sampai mereka merebut kembali kemerdekaan. Ketika sudah merdeka, ya kita tidak bersedih lagi nanti ketika banyak teman-teman seusia kita, anak-anak kecil dizalimi oleh Israel. Bahkan ada seorang bernama Francis Calvanis, waktu dia seorang pelapor khusus PBB kasus Palestina. Nah, pas ditanya tentang di media, dia pernah cerita. Jadi situasi di Palestina itu benar-benar buruk. Kita mungkin yang di sini kelihatan oke-oke aja karena berita yang sampai ke kita cuma sedikit. Cuma
Kita cuma seperti melihat Palestina dari celah tembok, dari celah kecil sebuah tembok. Kita nggak bisa melihat seutuhnya Palestina sekarang. Makanya kita biasa-biasa aja. Kita nggak sedih, kita nggak marah. Ketika teman-teman anak-anak seusia kita, anak-anak kecil, ditendaki oleh militer Israel. Nah, kita sebagai pengikut Romawi nggak membiarkan Palestina sendiri. Dengan apa membela Palestina itu? Siapa yang bisa jawab? Gimana caranya membela Palestina? Dengan perang. Nah, jadi mungkin untuk membela Palestina sebagai langkah kecil sebagai masyarakat ya, yang satu ini kita bisa memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Terus juga kita bisa menyuarakan lewat medsos tentang apa yang terjadi di Palestina. Mungkin itu saja dari saya. ada lagi mulai. Gimana caranya kita bisa pasti? Jadi tadi bilang dalam kita lahir, dia bilang pertama cara kita membela Palestina salah satunya dengan ikut produk-produk yang pro Israel. Kedua, menyuarakan dukungan kita di medsos itu juga seperti yang dikatakan oleh Syekh Hasan Nasrullah yang tadi kita catat barang-barang. Gimana cara jadi Syiah itu? Jadi orang yang berdoa kita bagian Palestina. Kenapa adanya begitu mendesak? Udah kepepet. Jadi karena kepepet itu ya kita dukung. Kita boykot secara ekonomi. Kita suarakan di medsos. Kepepet. Kita kalau misalnya udah kebelet, mau buang air kecil pasti kita langsung ke toilet kan? Nah, sama. Ketika kemerdekaan Palestina sudah kepepet, kita harus saling bahu membahu mendukung kemerdekaan Palestina. Ya banyak cara yang bisa kita lakukan. Gambar Palestina, sehingga Palestina selalu diingat di benak semua orang. Gambar, kasih tahu gambar itu ke teman-teman, omongin Palestina itu ke teman-teman, kasih tahu. Yang lebih penting, cari tahu apa itu Palestina. Kenapa Palestina bisa terjadi? Misalkan sekarang ada hari bangun. Begitu ya, memang. Nah ini yang paling penting, boykot yang sering kita lupa. Kadang kita ya, karena suka sama barangnya dan beli aja lah. Apa ada yang tahu salah satu produk yang harus diboykot? Yang sehari-hari kita pakai. Lifebuoy. Nah, sabun ya, sabun itu harus kita dipakai balik ya. Sabun. Tapi kalau kita di warung ada cuma ada Lifebuoy, itu cuma susahnya. Apalagi kita mandi pakai sabun yang perusahaan itu ngasih keuntungannya ke Israel, ngasih duitnya ke Israel. Lifebuoy.
Nah, Israel duitnya dipakai apa? Buat angin anak-anak di Palestina, buat membunuh orang-orang di Palestina. Jadi jangan kita mandi darah. Oleh karena itu kita boikot sebagai bentuk pembelaan kita kepada Palestina. Apalagi selain Bitcoin, wah, FC, Nike, itu makanan. Kalau pakaian, Nike, Adidas, Jordan, ya, kurma, kuman, ya betul, kuman juga itu. Jadi makanya dari situ kita harus apa? Pintar-pintar dalam membeli barang. Kalau kita udah tahu ini produk Israel, yang kalau mendukung Israel ya kita beli. Karena dia mendukung Israel, berarti dia ikut terlibat dalam pembantai anak-anak di Palestina. Jadi kita yang cari produk lain, kita beli produk lokal. Ya, apa ya? Emang pakai produk lokal juga nggak kalah keren kok sama orang-orang yang pakai produk luar. Kita harus tanamkan sesuatu budaya yang bangga dengan produk tanah air kita sendiri. Itu yang ya, mungkin itu juga dari penutup sejarah kita.